Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Apa setanah air Indonesia di mana saja berada. Saya yakin bahwa semua Bapak Ibu selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu terkait dengan informasi sebelumnya bahwa pada tahun 2025 ada kenaikan gaji PNS P3K, TNI Polri, dan para pensiunan yang segera akan diumumkan oleh Presiden terpilih, yaitu Presiden Prabowo. Berhubung karena sebentar lagi tahun 2024 akan tertinggal atau kita tinggalkan dan kita akan masuk pada tahun 2025. Sampai di ujung tahun 2024 belum ada informasi terkait dengan kenaikan gaji. Untuk itu Bapak Ibu, satu informasi yang dimuat oleh media nasional CNBC Indonesia dengan judul "Sabar, ini alasan Prabowo belum umumkan kenaikan gaji PNS 2025". Nah, supaya lebih jelas, mari ikuti informasi berikut sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Jakarta, CNBC Indonesia. Presiden Prabowo Subianto belum juga mengumumkan besaran kenaikan gaji para aparatur sipil negara, dalam hal ini adalah ASN, baik PNS maupun P3K, para aparat negara, TNI dan Polri, maupun pensiunannya untuk 2025 nantinya ke depan. Padahal pada saat pembacaan nota keuangan dan RAPBN 2025 pada Agustus 2024, pemerintah telah mengungkapkan rencana untuk menaikkan gaji aparatur sipil negara 2025. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widantini menjelaskan alasan dibalik belum adanya pengumuman persentase kenaikan gaji para ASN 2025 tersebut. Salah satunya ialah karena fokus pemerintah saat ini masih merampungkan penataan kementerian dan lembaga yang baru dibentuk. Nah, ini juga adalah satu hal yang perlu kita pahami bersama bahwa memang di era pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto banyak hal yang muncul seperti para menteri atau kementerian yang sedikit bertambah di era Pak Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang menjelaskan di balik belum adanya pengumuman persentase kenaikan gaji para ASN untuk tahun 2025 tersebut. Salah satunya ialah karena fokus pemerintah saat ini masih merampungkan penataan kementerian dan lembaga yang baru dibentuk. Dan itu juga adalah suatu hal yang wajar menjadi satu alasan, karena dalam hal penataan kementerian yang baru dibentuk ini, itu juga adalah satu hal yang wajib dilakukan demi lancarnya proses birokrasi. Fokus inilah yang membuat Kementerian PAN-RB dan Kementerian Keuangan belum mengadakan rapat atau pertemuan teknis untuk membahas kenaikan gaji para aparatur sipil negara. Secara teknis, belum ada pembicaraan mengingat masih fokus penataan kementerian yang baru, kata Rini kepada CNBC Indonesia, dikutip Jumat 27 Desember 2024. Jumlah kabinet era Prabowo memang banyak mengalami perubahan dibanding era Presiden Jokowi. Total ada 48 kementerian, ada 48 menteri dalam kabinet merah putih di pemerintahan yang baru. Presiden Prabowo yang telah dilantik sejak Oktober 2024 yang lalu, diantaranya ada 22 kementerian baru. Nah, jadi dalam hal penataan 22 kementerian baru ini,
itu cukup memakan waktu yang lama dan cukup untuk menyita waktu serta pikiran dalam hal memikirkan bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh kementerian yang baru dibentuk ini. Pembentukan kementerian dalam Kabinet Merah Putih ini berdasarkan keputusan Presiden atau Kepres nomor 133/P tahun 2024 tentang pembentukan Kementerian Negara dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih 2024-2029. Total Menteri Kabinet Prabowo sendiri sebanyak 48 orang, sedangkan wakil menterinya sejumlah 55 orang. Untuk era Jokowi, di Kabinet Indonesia Maju, jumlah menterinya hanya 34 orang dengan jumlah wakil menterinya 18 orang. PLT Deputi SDM Aparatur Kementerian Pan-RB, Abbas Bagia, juga menekankan bahwa selain dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Pan-RB juga belum membahas rapat teknis kenaikan gaji ASN dengan instansi lainnya seperti TNI dan Polri. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, itu juga menjadi satu alasan yang benar-benar alasan positif sehingga sampai sekarang kenaikan gaji serta persentase kenaikan gaji 2025 itu belum diumumkan. Tapi kita yakin bahwa pada tahun 2025 ada berita baik terkait dengan kenaikan gaji. Secara teknis, kalau kami belum rapat dengan Kementerian Keuangan, coba nanti kami koordinasi, karena kenaikan gaji biasanya bukan hanya terkait dengan gaji para PNS, tapi juga TNI, Polri, serta para pensiunan, kata Aba Subagia. Adapun belum bisa memastikan, ya, Aba dari Kemenpan RB belum bisa memastikan apakah kenaikan gaji PNS bisa terrealisasi pada tahun depan. Meskipun belanja pegawai dalam buku 2 nota keuangan beserta RAPBN tahun anggaran 2025 naik 11,36% menjadi 513,2 triliun dari outlook APBN 2024 yang berpotensi terrealisasi sebesar 460,86 triliun. Nanti kami cek lagi tuturnya. Sebagai informasi, saat pembacaan nota keuangan dan RAPBN 2025 pada 16 Agustus 2024, Joko Widodo yang masih menjabat sebagai presiden memang sama sekali tidak membahas soal kenaikan gaji aparatur sipil negara atau ASN, termasuk PNS, TNI, dan Polri pada tahun 2025 tahun depan. Namun rupanya kenaikan gaji ASN ini kabarnya akan diumumkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal tersebut dipastikan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto kepada CNBC Indonesia. Nah, ini artinya besar harapan bahwa memang pada tahun 2025 ada kenaikan gaji sebagaimana yang telah pernah dinyatakan oleh para pejabat negara seperti Menteri Keuangan, Menteri KPPN Kepala Bappenas, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan Menteri Pan-RB. Jadi, ke semua itu besar harapan bahwa memang pada tahun 2025 ada kenaikan gaji para PNS, P3K, TNI, Polri, serta para pensiunan. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.